Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faika Rasti Tendri Awaru. Kali ini saya akan membahas dan juga mempresentasikan mengenai hak asasi politik. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin membahas dan juga berbicara terlebih dahulu mengenai hak asasi manusia. Hak asasi, hak yang berarti segala sesuatu yang wajib kita terima, sedangkan asasi berarti bersifat dasar atau bersifat pokok. Jadi hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang bersifat dasar atau hak dasar berdasarkan keberadaan kita sebagai seorang manusia. Hak asasi manusia ini muncul sejak kita lahir hingga kita wafat nanti. Hak asasi manusia juga bersifat universal, kodrati, dan juga mutlak. Universal yang berarti hak asasi manusia ini bersifat umum, tidak memandang golongan apapun, bangsa apapun, rasa apapun, dan agama apapun. Hak asasi manusia bersifat kodrati, berarti hak asasi manusia ini tidak bergantung, tidak ada hubungannya dengan aturan hukum ataupun aturan adat istiadat. Sedangkan yang terakhir, hak asasi manusia bersifat mutlak, berarti hak asasi ini tidak dapat dicabut ataupun tidak dapat dibatasi oleh hukum manusia. Jadi sudah cukup jelas bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak dasar yang pastinya seseorang miliki, dan sesama manusia kita harus menghargai dan menghormati dan juga melindungi hak asasi manusia lainnya. Di Indonesia kita memiliki beragam macam hak asasi, misalnya hak asasi pribadi, hak asasi politik, dan juga sosial budaya, dan masih banyak lagi lainnya. Dan kali ini saya akan membahas satu di antaranya, yaitu hak asasi politik. Hak asasi politik merupakan hak asasi yang berkaitan dengan bidang politik. Jadi kita sudah bisa membayangkan ya hak asasi di bidang politik. Di Indonesia kita sudah memiliki dasar hukum yang membahas mengenai hak asasi politik ini. Di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar-dasar hukum yang telah membahas mengenai hak asasi politik tersebut, maka muncullah hak-hak baru yang harus dijamin. Di antaranya, kita berhak untuk memilih dan juga dipilih. Kita juga berhak ikut serta dalam pemerintahan. Kita juga berhak untuk mendirikan partai politik. Selanjutnya kita juga berhak untuk menyuarakan pendapat. Yang satu ini sangat-sangat penting. Selanjutnya adalah kita berhak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan. Selanjutnya adalah kita berhak mendirikan organisasi yang berhubungan dengan politik. Dan yang terakhir adalah kita berhak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau hak-hak yang telah saya sebutkan tadi itu tidak terjamin, tidak berjalan sesuai rencana, tidak berjalan lancar, maka kemungkinan besar akan timbul yang namanya kasus-kasus hak asasi politik. Mungkin di Indonesia kita sudah tidak asing dengan kasus-kasus tersebut. Di antaranya adalah tidak terdaftar sebagai pemilih. Biasanya kalau kasus ini itu karena ada permainan politik di dalamnya. Selanjutnya adalah tidak terdaftar sebagai orang yang dipilih. Biasanya karena orang itu terjerat masalah hukum. Selanjutnya adalah korupsi. Kenapa korupsi masuk sebagai kasus-kasus hak asasi politik? Karena kalau korupsi berarti dia mengambil hak rakyatnya sehingga tidak berjalan lancar, sehingga rakyatnya juga tidak memperoleh hak asasinya atau haknya secara penuh. Selanjutnya adalah money politik. Money politik itu lebih mengarah ke suap yang dimana
menggunakan uang di dalamnya untuk mungkin mendukungnya, untuk menang secara tidak jujur ya. Selanjutnya adalah kampanye hitam. Kampanye hitam ini kan di Komisi Pemilihan Umum itu sudah dijadwalkan ya kapan si kandidat itu dapat mengkampanyekan dirinya. Namun kampanye hitam ini berarti dia mengkampanyekan dirinya di luar dari jadwal, dan itu salah satu contoh kasus hak asasi politik. Kita bisa mengatasi kasus-kasus hak asasi politik ini dengan melakukan upaya-upaya untuk baik mengatasi maupun mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ini. Di antaranya yang pertama dan paling utama, kita harus lebih memaknai apa itu hak asasi manusia, apa itu hak asasi politik, dan apa itu hak asasi yang lainnya. Dan kita harus tahu, kalau kita betul-betul memahami, kita bisa memperoleh keharmonisan hidup kita di negara ini. Selanjutnya, kita harus lebih sering mencari tahu, lebih sering mempelajari lebih dalam lagi mengenai hak asasi. Yang ketiga adalah kita sesama manusia sudah diwajibkan untuk melindungi, menghargai, dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Maka dari itu, mungkin biasa ada orang yang merasa dia mempunyai privilege lebih, jadi dia dengan seenaknya untuk menyampingkan kewajiban dia untuk melindungi hak asasi orang lain. Dan yang paling utama juga adalah kita harus lebih melakukan pemantauan, lebih melakukan pengkajian jauh lebih ketat lagi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini. Kalau kita sudah tahu apa dampak dan manfaat dari mempelajari hak asasi ini, apa manfaat dari memaknai hak asasi ini, tentunya nanti kedepannya kita insya Allah dapat menjadi penerus bangsa yang dapat memajukan lagi negeri ini, yang dapat berpartisipasi dalam dunia politik dengan pandai dan juga bijak, dan yang paling penting dengan jujur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.